Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada tim penguji terkhusus penguji eksternal atas kehadirannya dalam siang ujian pemeriksaan ini. Terima kasih kepada para tim promotor dan tim penguji, keluarga besar Provendus serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor atas nama Hasanuddin, tempat tanggal lahir Sinjai 16 Januari 1980. Konsentrasi pendidikan dan keguruan, pekerjaan aparatur sipil negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Pendidikan sarjana pada UIN Alauddin Makassar, program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2002. Magister pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, program studi pendidikan dan keguruan tahun 2006. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi pendidikan dan keguruan tahun 2020 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan buka. Provendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Media Video Animasi Keteladanan untuk Penguatan Karakter Peserta Didik SMP Negeri di Kota Makassar. Dalam sidang ujian promosi ini, Profesor Hamdan Yohanes MA PhD, Profesor dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Hairul M. MA, Profesor dalam bidang ilmu tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Muhammad Jufri MSI, MPSI, Profesor dalam bidang ilmu psikologi pada Universitas Negeri Makassar. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Profesor Dr. H. Syahruddin Usman MPD, Profesor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Hawai Dinaro MHum, Profesor dalam bidang pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Muhammad Rafi MPD, Associate Profesor dalam bidang pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Muhammad Yaumi MHum MA, Profesor dalam bidang ilmu teknologi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Andi Marjuni MPDI, Associate Profesor dalam bidang ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Syafi'i MSI, Associate Profesor dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebelum saya memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara Provendus. Apa saudara Provendus sehat jasmani dan rohani? Insyaallah Siap menghadapi ujian promosi pada siang hari ini? insyaallah siap. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudara Provendus untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binicmatihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. H.M. Galib MA selaku Direktur Pasca Sarjana dan bertindak sebagai pimpinan sidang. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Muhammad Jufri MSc, MPSc Psikolog sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Muhammad Yaumi Imhum sebagai penguji utama pertama. Yang saya hormati, saya muliakan Maha Terpelajar Dr. H. Andi Marjuni MPD sebagai penguji utama kedua. Yang saya hormati, saya muliakan Maha Terpelajar Dr. Syafiq MSI sebagai penguji utama ketiga. Yang saya hormati, saya muliakan Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. H. Syahrudin Usman MPD sebagai promotor dan bertindak sebagai penguji. Yang saya hormati, saya muliakan Maha Terpelajar Dr. H. Muhammad Rafi MPD sebagai co-promotor dan bertindak sebagai penguji. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya mengirimkan terlebih dahulu doa yang terindah buat orang tua yang senantiasa memberikan doanya. Sampai Profesor bisa berdiri di podium yang mulia. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihal Fatihah. Yang saya cintai, istri dan anak-anak saya, yang senantiasa mendampingi saya dengan penuh kesabaran sejak menempuh pendidikan di S3 sampai berdiri podium yang mulia. Yang saya hormati teman-teman dari Pokjawas, PAI dan Madrasah yang sempat hadir, teman-teman dari APAI, dari MGMP, PAI SMP, dari KKG, PAI, Provinsi dan Kota Makassar yang saya hormati, serta hadirin dan hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Izinkan pada kesempatan ini Promopendus menyampaikan penelitian Promopendus. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan satu buah pantun. Petani sayur menanam kacang, kacang dipanen, hati pun senang, sungguh jantung berdegup kencang, berharap senyum penguji sebagai penenang. Judul penelitian Promopendus adalah Media Video Animasi Keteladanan untuk Penguatan Karakter Peserta Didik SMP Negeri di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau yang lazim disebut dengan R&D, di mana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk, dan produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah video animasi keteladanan beserta beberapa produk-produk yang mendukung. Video ini diberi nama dengan keteladanan karena mengangkat seorang sosok tokoh yang punya integritas yang layak untuk diteladani. Dan video ini dikembangkan berdasarkan materi yang ada pada SMP kelas 7 pada KD memahami perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Adapun metode pengembangannya, penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah hasil modifikasi antara model Assure dan Board and Goal, di mana model Assure itu adalah suatu model penelitian pengembangan dengan pendekatan kualitatif, sementara model penelitian Board and Goal adalah model penelitian yang berorientasi pada penelitian pendekatan kuantitatif. Tahapan-tahapan pada model Assure ada 6. Yang pertama itu adalah analyze karakteristik peserta didik, analyze learners. Yang kedua adalah state standard and objective. Yang ketiga adalah analyze teknologi, media and materials. Dan yang keempat adalah utilize
technology, material, and media and material. Yang kelima adalah required participation, dan yang keenam adalah evaluation. Di tahapan yang keempat dan yang kelima, disinilah Provendus menginsersi beberapa tahapan yang ada pada Board and Goal untuk memantapkan produk yang dikembangkan. Pada tahapan yang keempat, Provendus memasukkan tahapan validasi produk, dan pada tahapan yang kelima, Provendus memasukkan tahapan yang ada pada Board and Goal, yaitu uji coba produk. Dari keenam tahapan ini kemudian Provendus sederhanakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap studi pendahuluan, yang kedua adalah tahap desain dan pengembangan, dan yang ketiga adalah tahapan uji coba. Dari hasil uji coba ini, di mana uji coba produk ini difokuskan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan media. Sehingga pada saat uji coba, Provendus menggunakan 2 kali uji coba. Pada uji coba pertama dilaksanakan pada SMP Negeri 2 Makassar, yang diikuti oleh 19 peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran secara daring. Karena pada saat itu pembelajaran dilaksanakan daring karena akibat COVID-19. Dan hasil yang ditemukan dari hasil uji coba tersebut, para pengamat memberikan penilaian, dan perlu diketahui Provendus menunjuk 3 pengamat di sini untuk melihat, pertama, keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan video animasi, kedua adalah respon peserta didik, dan yang ketiga adalah penggunaan media video animasi keteladanan dalam penguatan karakter. Berdasarkan hasil pengamatan para pengamat, yang 3 orang ini memberikan hasil bahwa 82,25% dengan menggunakan rumus percentage of agreement menunjukkan bahwa semua tahapan tersebut terlaksana dengan baik. Dan jika dikonversi kepada rumus keterlaksanaan, itu didapatkan angka 3,82 dari skor ideal itu 4,0. Kemudian setelah itu, meskipun mendapatkan nilai yang cukup bagus, tetapi ada beberapa catatan-catatan dari para pengamat sekaligus dari para peserta didik dari hasil uji coba pertama. Lalu kemudian dilakukan revisi oleh Provendus, dan setelah dilakukan revisi dan dinyatakan valid, kemudian dilakukan uji coba kedua. Dan pada uji coba kedua, seperti halnya pada uji coba pertama, ada 3 pengamat yang mengamati proses keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan video animasi, dan ditemukan hasil uji coba yaitu 93% keterlaksanaan proses pembelajaran dengan baik. Demikian juga dari sisi keefektifan dengan menggunakan 2 indikator. Yang pertama itu adalah nilai hasil belajar peserta didik, dan respon peserta didik terhadap video animasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Sehingga boleh dinyatakan bahwa video animasi keteladanan beserta beberapa perangkat yang mengikutinya itu bisa dikatakan praktis dan efisien. Adapun implikasi dari penelitian ini, yang pertama itu adalah media pembelajaran video animasi dengan mengangkat atau menghidupkan tanda kutip tokoh yang memiliki integritas merupakan alternatif media pembelajaran pada pembelajaran PAI, terutama pada aspek akhlak. Kemudian yang kedua adalah sedapat mungkin guru mendesain video animasi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi serta kecenderungan peserta didik pada teknologi positive impact on education. Dan yang ketiga adalah pembelajaran dengan menggunakan media video animasi itu akan membuat pembelajaran semakin nyaman dan menyenangkan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya berdasarkan hasil pengamatan pada video animasi, terutama pada penguatan karakter. Demikian saya kira apa yang saya dapat sampaikan untuk sementara, dan saya kembalikan kepada penasihat. Terima kasih Saudara Provendus. Selanjutnya kita memasuki
babak pertanyaan. Untuk kesempatan pertama saya silakan Bapak Dr. Sedi MSI, silakan mengajukan pertanyaan, waktunya 7 menit.